Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen komunikasi konflik. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik. Konflik sering terjadi dalam kehidupan manusia, baik konflik dalam diri maupun dengan orang lain. Salah satu sumber konflik dalam kehidupan manusia adalah karena ketidakmampuannya dalam berkomunikasi, atau dengan kata lain, komunikasi yang terjadi tidak berjalan efektif. Komunikasi efektif yang terbangun antara komunikator dan komunikan akan mempengaruhi pesan yang disampaikan. Apabila terjadi distorsi komunikasi, maka pesan tidak akan tersampaikan dengan baik. Sebaliknya, komunikasi yang efektif akan mampu menyelesaikan masalah, sehingga hal ini berpengaruh dalam manajemen konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin configere, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan dengan berbagai persoalan. Persoalan yang muncul bisa datang dari diri sendiri atau dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial juga sering berhadapan dengan konflik, baik di tempat kerja, organisasi, kelompok, atau antar pribadi. Konflik ini akan memicu keretakan hubungan, atau justru akan mempererat hubungan yang ada, tergantung dari penanganan atau manajemen konflik. Konflik yang terjadi perlu dipelajari dan dicari sumbernya. Sumber konflik perlu dicarikan solusi agar konflik yang sama tidak terulang kembali. Perlu adanya suatu pengawasan agar suatu kelompok atau organisasi terhindar atau dapat meminimalisir terjadinya suatu konflik demi tercapainya tujuan kelompok atau organisasi. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat, dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Terdapat setidaknya 4 faktor penyebab konflik. Pertama adalah perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terhibur, namun ada pula yang mungkin merasa terganggu karena berisik. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang budaya, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian, maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan budaya sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon untuk membuka kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu,
Pohon-pohon ditebang untuk dijual kayunya atau diolah menjadi furnitur untuk mendapatkan uang atau membuka lapangan kerja. Sedangkan bagi pencinta lingkungan, hutan harus dijaga dan dilestarikan sebagai pusat keanekaragaman hayati. Perbedaan kepentingan di sini akan mendatangkan konflik sosial antar kelompok. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang keempat adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang wajar terjadi, tetapi jika berlangsung sangat cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Contoh yang paling kita rasakan adalah ketika pandemi COVID-19 terjadi dan merubah hampir seluruh sektor, terutama di sektor pendidikan. Seluruh proses belajar mengajar diharuskan berubah dalam bentuk daring secara tiba-tiba demi menekan penyebaran virus COVID-19. Hal ini tentunya sulit diterima oleh sebagian besar masyarakat yang belum memahami dan belum terbiasa untuk menggunakan teknologi digital dan sistem pembelajaran daring. Bahkan, pro kontra kebijakan ini pun masih menjadi pembahasan yang berkepanjangan. Konflik juga dapat terjadi karena adanya ketidakcocokan tujuan antara dua orang atau seseorang terhadap sekelompok orang, atau jika adanya tekanan yang ditimbulkan dari kedua belah pihak. Selain itu, upaya untuk menghindar dari orang yang tidak disukai juga dapat menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan. Keakraban yang berlebihan juga dapat memicu timbulnya konflik. Ketika merasa dekat dan akrab dengan seseorang, biasanya kita akan memiliki ekspektasi tertentu pada orang tersebut. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai, maka akan muncul rasa ketidakcocokan atau ketidakpuasan yang berujung pada konflik. Konflik dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah konflik antar pribadi atau dalam peran sosial, misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi. Kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial, misalnya antar keluarga atau antar geng. Ketiga, konflik kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir, misalnya polisi melawan massa. Keempat, konflik antar satuan nasional, misalnya kampanye dan perang saudara. Kemudian konflik sesama atau antar agama, dan konflik antar politik. Beberapa pendapat mengemukakan bahwa konflik itu diperlukan untuk menciptakan suatu inovasi dalam bekerja atau dalam kehidupan. Bahkan apabila di suatu tempat bekerja tanpa ada konflik, dapat mengurangi kreativitas para pekerja dan menciptakan suasana yang kaku dan membosankan. Oleh karena itu, konflik bisa bersifat destruktif dan konstruktif. Hasil dari sebuah konflik kemungkinan adalah beberapa hal berikut, seperti meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kedua, keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Ketiga, perubahan kepribadian antar individu. Misalnya, timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dan yang terakhir, dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Perspektif komunikasi dalam teori konflik lebih menekankan pada bentuk dan gaya komunikasi. Komunikasi dialogis atau dua arah terjadi ketika setiap orang saling berbicara dan bertukar informasi untuk mendapatkan persamaan makna atau mutual understanding. Perbedaan makna terhadap pesan yang dipertukarkan seringkali memicu konflik antar pihak yang berkomunikasi. Jika dibiarkan, bahkan bisa menjadi pertentangan fisik atau kekerasan. Komunikasi dialogis antara masyarakat dengan penguasa juga dapat terjadi dan memicu timbulnya konflik. Bentuk komunikasi seperti demonstrasi dan kritik terhadap pemerintah merupakan upaya menciptakan komunikasi dialogis pada hubungan yang bersifat top-down. Namun, tidak jarang bentuk komunikasi seperti ini justru dianggap sebagai perlawanan terhadap penguasa. Padahal, upaya komunikasi ke atas dilakukan
bisa jadi untuk memperjuangkan ketertindasan sebagai bentuk perlawanan terhadap nilai sosial yang dilanggar. Dalam berkomunikasi, ada beberapa hal yang harus dihindari dalam percakapan untuk menghindari kesalahpahaman dan mempertegas pesan yang ingin disampaikan, serta membangun etika dalam berkomunikasi, diantaranya adalah sebagai berikut. Hindari memonopoli percakapan. Berikan kesempatan kepada orang lain untuk bicara. Percakapan itu tentang menerima. Masing-masing orang yang terlibat dalam percakapan perlu mencapai atau mendapatkan kesempatan untuk berbicara dan mendengarkan. Hindari menyombongkan diri atau membual, karena sebuah percakapan hendaknya menjadi pertukaran ide dan pemikiran, bukan sarana menunjukkan ego. Tunjukkan ketertarikan kepada hal yang sedang disampaikan oleh lawan bicara, misalnya dengan menganggukkan kepala, memberikan komentar, atau melontarkan pertanyaan jika diperlukan, serta melalui ekspresi wajah. Hindari menginterogasi orang lain. Lontarkan pertanyaan yang ramah dan tidak agresif, serta terbuka agar orang lain dapat mengekspresikan idenya secara bebas. Hindari menginterupsi pembicaraan atau komentar orang lain. Biarkan orang lain selesai berkomentar sebelum kita memberikan komentar. Hindari berbicara saat orang lain berbicara, sehingga kita tidak melewatkan poin yang sedang disampaikan. Beberapa cara untuk menyelesaikan konflik diantaranya adalah: yang pertama adalah elimination, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat di dalam konflik, yang diungkapkan dengan ucapan seperti kami mengalah, kami keluar, dan sebagainya. Yang kedua adalah subjugation atau domination, yaitu orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar memaksa orang atau pihak lain menaatinya. Tentunya cara ini bukan pemecahan yang memuaskan semua pihak. Yang ketiga adalah majority rule, yaitu suara terbanyak yang ditentukan melalui voting untuk mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan argumentasi. Yang keempat adalah minority consent, yaitu kemenangan kelompok mayoritas yang diterima dengan senang hati oleh kelompok minoritas. Kelompok minoritas sama sekali tidak merasa dikalahkan dan sepakat untuk melakukan kerjasama dengan kelompok mayoritas. Yang kelima adalah kompromi, yaitu jalan tengah yang dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Yang keenam adalah integrasi, yaitu mendiskusikan, menelaah, dan mempertimbangkan kembali pendapat-pendapat sampai diperoleh suatu keputusan yang memaksa semua pihak. Setelah membahas cara berkomunikasi dan menyelesaikan konflik, harus dipahami bahwa seluruh bentuk dan cara komunikasi untuk manajemen konflik tentunya membutuhkan kepercayaan dari masing-masing pihak untuk dapat diimplementasikan. Implementasi strategi dalam manajemen konflik dapat dilakukan melalui pandangan-pandangan berikut ini, yaitu kerjasama lebih baik daripada kompetisi, memilih untuk bergabung daripada saling menjatuhkan, menghindari konflik. Pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui batasan masing-masing dan memilih untuk menghindari konflik dengan pihak lain. Yang ketiga adalah wait and see. Pihak yang merasa tidak sepakat dengan pihak lain memilih untuk diam dan membiarkan pihak lain merasakan akibat keputusan mereka sendiri. Keempat adalah meminimalisasi perbedaan status. Kemudian yang kelima adalah tercapainya kesepakatan lebih baik daripada kemenangan salah satu pihak. Selanjutnya, setiap pihak yang terlibat menerima solusi yang disepakati bersama. Demikian penyampaian materi untuk topik manajemen komunikasi konflik. Pertanyaan maupun tanggapan mengenai materi ini dapat disampaikan pada pertemuan virtual maupun diskusi melalui grup kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.